penuh dengan sukacita dan bahagia dan aman ya dari COVID ya Kak ya. Iya dong. Oke, karena hari ini hari Minggu ini adalah waktunya kita untuk memuji nama Tuhan Kak. Kalau kayak gitu kita sapa dulu ya, kita tanya dulu kabarnya bagaimana. Yuk, kakak sapa anak tanggung, aku sapa anak remaja ya. Oke, kakak dulu ya. Oke deh Kak. Selamat pagi anak tanggung. Apa kabarnya pagi ini? Pasti luar biasa Hebat ya. Kak, semuanya suaranya terdengar sampai sini. Ya, coba sapa anak remaja Kalau anak Kak. remaja pasti jiwanya jiwa membara Kak. Kayak kakak yang satu ini sangat membara sekali ya. Yuk kakak sapa dulu. Selamat hari Minggu anak remaja. Apa kabarnya hari ini? Wah hebat Kak. Nggak mau kalah kan seperti yang kakak bilang. Aku bilang tadi kan Kak. Semangatnya membara sama kayak yang membawa ya. Ya oke. Biar semakin membara lagi deh bro. Kita mau nyanyi lagi. Kita mau nyanyiin lagu hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Oke? Ya kita nyanyi sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, dalam bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, bersuka citalah. Wah, walaupun mereka jauh di sana ya Bi, ya Kak, jauh di rumah, kita di gereja, semangatnya juga masih tetap membara ya. Oleh karena itu kita mau nyanyikan lagu Dari Jauh Kami Pun Datang. Ya kita sama-sama nyanyi ya deh Bu. Yuk, biar yang jauh di sana terasa dekat. Dari jauh kami pun datang, kita satu di dalam Tuhan. Dari jauh kami pun datang, kita satu di dalam Tuhan. Oh KKRO, oh KKRO, oh KKR, tempat kita bertemu. Oh KKRO, oh KKRO, oh KKR, tempat kita bertemu. Wah, hebat ya Kak. Walaupun jauh di sana terdengar loh suaranya sampai sini. Karena apa Dekku? Karena Roh Kudus selalu ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kita akan menyanyikan lagu Bila Roh Allah ada di dalamku. Kita nyanyi sama-sama ya, biar Roh Kudus di dalam tubuh kita semakin bekerja, oke? Yuk, kita boleh sambil tepuk tangan, berdiri. Kita goyangkan badan pun tidak apa-apa. Biar semakin semangat. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari.
mau bersatu di dalam doa, kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, Bapa, kami ingin mengucap syukur atas berkat-Mu yang masih bisa kami nikmati sampai detik ini, Bapa. Di mana Bapa, pagi yang cerah ini, Bapa, kami masih bisa berkumpul di rumah kami, masih bisa untuk memuji dan memuliakan nama Engkau ya Bapa. Bapa, di mana sebentar lagi kami juga akan menyanyi lagi kan beberapa lagu Bapa dan akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau saja yang menyertai kami di rumah Bapa, di rumah kami masing-masing. Biarkanlah Roh Kudus-Mu selalu mengikuti kami sehingga kami dapat mengikuti kebaktian kami dengan baik dan penuh sukacita ya Bapa. Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami satukan hanya di dalam nama-Mu saja. Amin. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya Deku. Makanya tercermin banget dengan wajahnya. Dengan melihat wajahnya aja kita udah tahu kalau mereka itu mengasihi Tuhan. Oleh karena itu yuk kita mau menyanyi berterima kasih kepada Tuhan. Jadi kita akan menyanyikan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Kita nyanyi sama-sama ya Debu. Selamat pagi dan salam semuanya untuk adik-adik kelas tanggung dan remaja. Apa kabarnya hari ini? Ya, mestinya luar biasa ya. Karena Tuhan kita baik, sangat baik dan sungguh luar biasa kuasa dan anugerah Tuhan kepada kita. Sehingga kita boleh bertemu kembali dalam kebaktian minggu ini dengan penuh sukacita, walaupun kita berada di rumah masing-masing. Ibadah kita kepada Tuhan tetap berjalan dengan baik. Walaupun kita tidak bertemu dengan teman-teman kita tetap bersatu dalam kasih Tuhan. Ya, baiklah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Maha Kasih, Allah Maha Kuasa, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus.
Selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu karena kami boleh mempersembahkan puji-pujian yang sudah kami dengarkan tadi Bapa, yang sudah kami lantunkan kepada Tuhan. Biarlah pujian-pujian yang kami naikkan ke hadirat Tuhan menjadikan sukacita bagi kemuliaan nama-Mu saja. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, berkati setiap pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kepadamu Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, yang memampukan kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, agar firman Tuhan pada hari ini kami boleh memakainya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam masa kanak-kanak kami, khususnya adik-adik kami kelas tanggung dan remaja, biarlah Tuhan pakai mereka dengan sungguh dan luar biasa, agar mereka boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam masa muda mereka. Bapa dalam surga, demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, tidak ada pengetahuan, tidak ada kekuatan padanya untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi Roh Kudus-Mu yang memampukan dia Bapa untuk dapat menyampaikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah siap mendengarkan firman. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, adik-adik kelas tanggung dan remaja, yaitu dari Amsal 1 ayat 8. Hanya satu ayat ya. Ayo kita buka masing-masing Alkitab kita. Amsal 1 ayat 8. Judulnya di sana nasihat dan peringatan. Mari kita baca bersama-sama. Amsal 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi saya ulangi, dari Amsal 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan pada kebaktian kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini adik-adik semuanya kelas tanggung dan remaja sama, yaitu hadiah buat ibu. Ya, hadiah buat ibu. Loh, kenapa kita harus memberikan hadiah kepada ibu kita? Ya, apa yang harus kita berikan kepada ibu kita sebagai hadiah? Wah, rupanya minggu-minggu ini adalah dalam rangka merayakan HUT Moria yang ke-63 adik-adik ya. HUT Moria yang ke-63. Moria itu adalah ibu-ibu gereja di GBKP ya. Jadi ibu-ibu kita berulang tahun. Moria kita berulang tahun yang ke-63. Nah adik-adik, tema kita tadi mengatakan bahwa hadiah buat ibu. Mari kita masing-masing melirik Alkitab kita kembali ya. Di sana tadi ada walaupun satu ayat ya, tapi di sana ada yang bagian B-nya, yaitu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Berarti semua ibu kita atau mama kita di rumah masing-masing selalu mengajarkan anak-anaknya ya, selalu mengajarkan anak-anaknya. Apa yang diajarkan? Yaitu tata krama kehidupan ya. Bagaimana aturan-aturan kehidupan. Jangan nanti kita melihat ibu kita, mak kita di rumah cerewet banget ini mamaku ini, ya. Karena mama kita biasanya di rumah itu sering ngomel kalau melihat anaknya tidak sesuai dengan aturan-aturan kehidupan, norma-norma kehidupan adik-adik, ya.
Misalnya waktunya belajar tidak belajar, ya pasti mama kita marah-marah atau ngomel-ngomel. Ini anak begini begitu dan lain sebagainya. Itu mama kita di rumah, pasti semua merasakannya. Kalaupun ada mamanya tidak pernah ngomel, wah itu jadi perhatian kita juga ya. Pasti anaknya mungkin ada kemungkinan anaknya baik-baik semua, ya baik-baik semua, adem ayem, ya. Atau anak-anaknya karena mamanya tidak pernah ngomel, anak-anaknya suka-suka dalam kehidupannya, ya. Di kamarnya berantakan dibiarin, bukunya berserakan dibiarin, atai-atai nace. Itu kemungkinan kalau mamanya tidak pernah ngomel di rumah, ya. Lah pernah jungut-jungut. Ini bagaimana anak remaja tanggung, ulah kari siakap, nandeta, murbit di rumah, ngeranai silalap. Tapi kaisi terjadi, kita anak-anaknya ladat pengajaran, ya. Tidak mendapatkan pengajaran dari orang tua kita, dari mama kita, ya. Apalagi beruginting adik-adik, mamanya beruginting, ya, sedikit tidak pas dalam hatinya, pasti mulutnya itu kayak bebek, begitu kan? Itu pasti adik-adik yang mamanya beruginting di rumah itu pasti. Bukan menyinggung bro ginting ya, yang adik-adik remaja tanggung juga yang bro ginting pasti ada sedikit cerewet-cerewetnya, ya kan? Ada sedikit, gampang ngambek lah kalau tidak diturutin kehendaknya. Pokoknya walaupun dia masih muda, nggak pasti kelihatan tuh bro gintingnya, ya. Tepuk tangan bro yang lain. Demikian adik-adik, ya. Tapi apa kata Alkitab? Ya. Apa kata Alkitab? Jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jangan disia-siakan adik-adik, walaupun mama kita di rumah sering ngomel-ngomel. Itu pasti kalau dia ngomel pasti ada sesuatu hal yang salah pada diri adik-adik kelas tanggung dan remaja. Pasti ada tidak benar sedikit, ya. Apalagi banyak tidak benarnya, ya. Banyak tidak benarnya. Cerewet dalam rumah. Bagi bebek ini, bebek mengol. Kita tidak mau seperti itu kan mama kita. Kasihan adik-adik, ya. Kasihan mama kita kalau selalu ngomel-ngomel aja di rumah, ya. Apalagi anak remaja dan tangguh sudah memulai memasuki dewasa, sudah punya pikiran, punya mata bisa melihat, punya kuping bisa mendengar, ya, punya hati yang berperasaan, melihat dapur berantakan, tempat cucian piring itu banyak piring yang kotor belum dicuci, belum sempat mamanya mencuci. Apa salahnya anak remaja punya inisiatif, ya? Nggak mesti harus perempuan, yang cowok juga, ya. Jangan nanti anak cowok itu kan pekerjaan perempuan. Nggak semua kita sebagai anak itu mesti punya hati dan pikiran, punya inisiatif mengerjakan sesuatu di rumah, bantu orang tua kita. Itu salah satu hadiah yang kita berikan kepada mama kita, ya. Apalagi minggu ini ulang tahun Moria, ulang tahun mama kita sebagai Moria. Ayo anak-anak remaja, anak-anak tanggung, kita bikin aksi kita kepada orang tua kita. Apa aksi kita? Ya seperti yang mama katakan tadi, ya, berbuat baik, ya, cari perhatian mama kita dengan apa? Dengan melakukan hal-hal yang mengagetkan dia, ya,
Misalnya selama ini anak remaja, baik laki-laki perempuan, anak tanggung juga seperti itu, tidak pernah menyusun kamarnya, merapikan kamarnya, ya, tidak pernah mencuci piring, tidak pernah mengepel lantai, menyapu lantai, merapikan rumah. Coba lakukan aksi itu. Pasti mama kita di rumah, apa yang terjadi kalau kita bisa melihat hatinya di dalam kepalanya itu berbintang-bintang, berbunga-bunga, wow, ya, luar biasa. Itu hadiah juga. Tapi kalau kita melihat dari Alkitab tadi, dari bacaan kita tadi, hadiah untuk ibu kita apa? Ia menjalankan nasihat orang tua, ya, tidak mengecewakan apa yang sudah diajarkan mama kita kepada kita. Kita praktekkan dalam hidup kita, ya. Itu juga semua untuk siapa? Bukan untuk mama kita, bukan untuk bapak kita, tetapi untuk kita sendiri. Nantinya kita masing-masing kelihatan bagaimana dan apa yang terjadi dalam hidup adik-adik remaja dan tanggung kalau nanti sudah dewasa. Kalau adik-adik mempraktekkan, mendengarkan, tidak menyia-nyiakan ajaran orang tua, khususnya ibunya, ya. Tidak ada seorang ibu pun di dunia ini yang mau mencelakai anaknya, ya. Tidak ada satupun ibu yang mau mencelakai anaknya. Tetapi semua ibu di dunia ini, dimanapun, pasti mengajarkan anaknya tentang hal-hal yang baik-baik semuanya, ya, tentang hal-hal yang baik. Anak remaja sudah bisa belajar masak, ya, sudah bisa yang selama ini ogah-ogahan, nggak tahu membuat teh manis, belajar membuat teh manis. Mak, bagaimana cara membuat teh manis? Ajarin aku dong. Bagaimana memasak sayuran? Ajarin aku dong. Ya, perhatikan apa yang dilakukan mama kita di dapur. Kalau mama kita lagi sibuk, mari kita bantu. Itu semua adalah hadiah untuk ibu kita, ya, hadiah yang luar biasa. Jadi mari anak-anak tanggung dan remaja kita praktekkan, kita buat aksi kita pribadi lepas pribadi dalam HUT Moria yang ke-63 ini, supaya kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Nantinya juga sudah dewasa, sudah tamat sekolah, kita bisa menunjukkan apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jadi anak KAKR itu harus menjadi contoh yang luar biasa bagi orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum di akhir firman Tuhan, kita dengarkan pujian dari teman-teman kita kelas tanggung dan remaja, yaitu di doa ibuku. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami bisa memakainya dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, ajari kami dan kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu menjalankannya dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk mamaku, manusia paling baik dalam hidupku. Susah payahnya 9 bulan mengandungku dan bertaruh nyawa untuk melahirkanku, membuatku bisa melihat dunia ini. Tak sedikit pun dia mengeluh dan merawatku, membesarkanku dan mendidikku. Mama, maafkan kami jika kami masih malas ke gereja dan belajar. Ma, maafkan kami jika kami masih susah diatur
kita sudah bernyanyi bersama, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya sekarang kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita berikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian kita. Persembahan kami cerminan berkat-Mu, ya. Persembahan kami cerminan berkat-Mu, persembahan kami cerminan berkat-Mu. Kiranya Tuhan terima dengan senang hati, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Persembahan kami cerminan berkat-Mu, persembahan kami cerminan berkat-Mu. Kiranya Tuhan terima dengan senang hati, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Kita mau masuk dalam doa syafaat, ya Dek. Mari adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa dulu, doa syafaat kita dan juga doa persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Kami menyembah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga saat ini Tuhan, Engkau sudah menyertai kami. Kiranya Tuhan berkati apa yang sudah kami lakukan dalam ibadah kami ini. Itu semua kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih juga untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan dan berikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami agar berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini ya Bapa. Khususnya orang tua dari adik-adik kami ini semua Bapa, yang sudah menyiapkan persembahan bagi adik-adik kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa secara khusus dalam doa syafaat kami pada pagi hari ini. Kami berdoa khusus untuk adik-adik kami kelas tanggung dan remaja. Engkau ya Tuhan yang memberkati dalam usia muda mereka, berkati dalam pergaulan mereka ya Bapa, agar mereka senantiasa boleh mempunyai pikiran mana yang baik, mana yang buruk. Bapa dalam surga, seperti tema kami pada hari ini ya Tuhan, kami boleh memberikan yang terbaik untuk orang tua kami, khususnya untuk ibu kami di rumah yang sudah selalu mengajari kami anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Bapa dalam surga, biarlah tema yang diberikan kepada kami pada hari ini Bapa, boleh kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam surga, terima kasih juga Bapa untuk pendidikan adik-adik kami, walaupun saat ini belajar secara online, belajar masing-masing di rumah. Tuhan berkati mereka semuanya Bapa, agar mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk kelas tanggung remaja ini Bapa, mereka sudah mengerti dan punya inisiatif tanpa diperintah-perintah orang tua. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, berikan kesehatan yang sungguh-sungguh luar biasa kepada adik-adik kami semua. Demikian juga dalam pertumbuhan mereka Bapa, Tuhan yang berkati. Kami berdoa kepada orang tua kami, dari adik-adik kami ini semua Tuhan, berkati mereka dalam kehidupan mereka, agar mereka senantiasa dengan penuh sukacita dan penuh kasih sayang membimbing adik-adik kami di rumah mereka masing-masing. Berkati dalam usaha dan pekerjaan mereka semuanya Tuhan, dan juga kesehatan mereka. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan GPKP Rukun Tambun ini. Berkati lingkungan kami Bapa, berkati semua penentuan diaken, pendeta dan keluarga, agar mereka sehati sepikir dalam menjalankan pelayanan ini di gereja kami Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan. Pada dalam surga, berkati juga bangsa dan negara kami, pimpinan kami yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah mereka bekerja dan
takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, Engkau yang tetap memberkati kami semua dalam masa-masa COVID seperti ini ya Tuhan. Biarlah kami selalu diberikan kesehatan yang luar biasa daripadamu. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Nah, kita nyanyikan satu lagu sebelum kita selesai ibadah. Kita bernyanyi, Aku diberkati. Sama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami, kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, selesai ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.